go! Ku rasakan hangat indahnya sang mentari, membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas untuk segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan selamat pagi, embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, kicau burung bernyanyi. Dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Selamat pagi, embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. La 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 la. Pikiran positif, awal hidup sehat. Hai semuanya, perkenalkan aku Brian Edwardus Dawong Social Impactor. Selamat pagi, meskipun udah nggak pagi aku rekamannya, tapi kata orang pagi itu identik dengan semangat. Jadi kapanpun kalian menyaksikan video ini, tetap semangat pagi. Aku tuh pernah kadang ngayal gitu, kalau selama setahun ini kehidupan kita itu ibaratnya kena snapnya Thanos. Tahu nggak, kayak dia kalau di film kan setengah populasi dunia hilang. Kalau kita, setengah kebebasan hidup kita tuh kayak diambil gitu. Kayaknya keseharian kita sekarang nggak luput dari yang namanya gadget, teman-teman. Pembelajaran mau nggak mau dilaksanakan secara daring. Bukan dari ruangan kelas, cuma dari rumah masing-masing, dari kamar masing-masing, dan dari gadget masing-masing. Bahkan kalau kita punya waktu luang atau kayak kita mau nge-refresh diri sendiri, itu juga nggak jauh-jauh dari daring dan dari gadget. Misalnya, maraton film atau main game online. Ayo ngaku, siapa yang karena pandemi ngerasa nggak sia-sia bayar Netflix bulanan? Atau ada juga nih pasti yang baru langganan Netflix karena lagi pandemi dan bingung ngehibur diri pakai apa. Duduk di depan laptop seharian, berjam-jam, mungkin bukan hal yang aneh lagi sekarang. Bahkan kita bisa bilang mungkin kalau kursi kesayangan di kamar kita ibaratnya udah kayak sahabat banget sama kita. Untuk mastiin apa statement aku bener apa enggak, aku ngelakuin riset kecil-kecilan dengan 20 responden dan hasilnya membuktikan bahwa mereka memverifikasi kalau pandemi ini ngebuat intensitas waktu berada di depan gadget mereka meningkat dengan sangat drastis. Iya, selama ini penggunaan gadgetku bertambah karena harus mengerjakan banyak tugas. Belum lagi semua kegiatan dilakukan secara online. Aku jadinya ngerasain tuh, mata aku jadinya lelah banget. Coba deh kita adain simulasi dari keseharian kita khususnya sebagai mahasiswa. Kita bangun pagi misalnya jam 8, terus kita kelas pertama 2 jam, terus istirahat 30 menit, terus kelas lagi 2 jam. Terus anggap aja deh, dalam sehari itu ada rapat organisasi selama 1,5 jam, dan ngerjain tugas selama 2 jam. Belum lagi ditambah kalau misalnya nonton YouTube, atau nonton Netflix, berapa lama coba sehari kalian ada di depan gadget? Tulis di kolom komen ya. Di tengah kegiatan yang serba daring, ngerasa nggak sih kalau manusia kayaknya makin males gerak? Apa gue doang ya? Salah satu dampak buruk yang dapat timbul dari intensitas pemakaian gadget yang terlalu lama itu adalah gejala yang namanya mata lelah. Nah, apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus dari hari ke hari dan nggak diatasi, maka bisa menimbulkan yang namanya CVS atau Computer Vision Syndrome. CVS adalah sekumpulan masalah mata dan penglihatan yang disebabkan oleh penggunaan komputer, tablet, maupun ponsel. Beberapa gejala gangguan itu diantaranya adalah pertama, penglihatan yang kabur, mata perih dan kering, hingga sakit kepala. Nah, berarti ini sangat mungkin terjadi kepada setiap kita. Jangan sampai deh, soalnya pasti ngerugiin banget.
Jadi, hari ini aku akan bagiin ke teman-teman beberapa tips sederhana yang bisa kita sama-sama lakukan setelah menyaksikan video ini untuk menghindari gangguan mata ini. Pertama, upayakan postur tubuh yang baik. Beberapa hal yang harus dipastikan adalah pertama, usahakan laptop atau gadget kita sejajar dengan mata sehingga mata tidak harus lelah, dan usahakan jaraknya juga tidak terlalu dekat maupun tidak terlalu jauh. Berarti itu kisaran antara 40 sampai 50 cm. Pasti banyak kan di antara kita yang kalau kecapean duduk lama, ngelakuin kayak apa yang kembaran aku lakuin ini nih. Iya, kayak kerjanya di ranjang, sambil senderan, sambil tiduran bahkan. Tapi kalau bisa, dikurang-kurangin ya. Kedua, mengatur pencahayaan yang baik. Misalnya bisa pakai lampu kayak yang di belakang aku, atau lampu di meja. Karena cahaya yang terlalu redup ataupun terlalu terang itu nggak baik buat mata loh teman-teman, karena bisa menimbulkan sakit kepala apabila dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga adalah menerapkan yang namanya 20-20-20. Maksudnya gimana? Maksudnya selama kita berkegiatan selama 20 menit, kita disarankan untuk ngeistirahatin mata kita biar nggak tegang dengan ngelihat hal lain berjarak 20 kaki selama 20 detik. Hal ini biar otot mata kita nggak kaku. Keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi bagi mata. Beberapa kandungan yang baik untuk mata itu misalnya vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium, dan juga omega 3. Beberapa makanan yang bisa memberikan kita nutrisi-nutrisi tersebut, misalnya ada sayuran hijau, ada kacang-kacangan, ada telur, ada salmon, ada tuna, dan ada jeruk. Nah, buat teman-teman yang kayak, aduh nggak bisa makan langsung, bisa banget kok di jus teman-teman, selama nutrisinya tetap terjaga ya. Tips terakhir, menggunakan tetes mata. Kalau teman-teman ngerasa matanya udah mulai lelah atau mulai kering, tidak ada salahnya untuk meneteskan mata kita ya. That's it for me. Itu aja tips yang sebaiknya teman-teman segera lakuin setelah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk bertanya ke mata kamu, apa dia sudah lelah hari ini.